Halo netizen, ini adalah Hypetech HT. Ini merupakan sebuah SUV coupe full listrik dari brand yang baru aja masuk ke Indonesia di tahun 2024 ini ya, yaitu GAC Aion. Jadi ini salah satu lineup dari mereka. Sebelumnya mereka juga udah meluncurkan Aion Y Plus yang kita juga udah pernah ulas juga di channel ini, dan sekarang akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk mengulas si Hypetech HT. Nah, ini mobilnya sebetulnya lagi kita pinjem untuk kita ulas di Kendara, tapi mumpung kita lagi ngecas di SPKLU, lagi nggak ada kegiatan juga, kita ulas aja di channel ini ya. Oke, seperti biasa kita akan lihat interiornya dulu. Kuncinya seperti ini, jadi kuncinya cukup funky gitu ya, dari tombol lock, unlock, buka bagasi, dan kayak tombol favorit gitu. Di belakangnya kosong, dan dia juga punya proximity entry dan walkway lock. Jadi kalau misalnya kita ngantongin kunci, kita tuh nggak perlu mencet-mencet di remote untuk masuk ke dalam atau untuk kunci pas kita keluar gitu ya. Kita bisa aktifkan atau bisa kita nonaktifkan. Tapi sekarang lagi gua nonaktifkan. Jadi kalau kita pencet unlock, dia akan kebuka, dan kalau kita pencet lock, nanti door handle-nya akan nutup ya. Jadi door handle-nya itu mirip seperti ini kebanyakan EV zaman sekarang ya, yang modelnya tuh rata body. Dan untuk si Hypetech HT ini, dia tuh frameless ya pintunya, baik yang depan ataupun yang belakang. Jadi unik ya, seperti Tesla Model X. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, interiornya dari Hypetech HT ini tuh bener-bener minimalis ya. Bisa dilihat di sini semuanya tuh senternya tuh di layar tengah, dan tetap ada layar kecil untuk instrument cluster. Dan untuk joknya ini juga sangat mewah. Dia quilted leather seperti ini, sudah ventilated juga, dan pengaturan lengkap nih. Dia ada maju mundur, naik turun depan belakang, recline, dan ini juga ada lumbar support 4 arah ya. Bahkan uniknya dia tuh punya speaker di pundak dari jok pengemudi ya. Ini unik banget karena dia tuh bisa ngemisahin audio kalau misalnya kita nelpon atau komen navigasi dari audionya. Jadi dia punya 22 speaker dari Dolby Atmos. Dan ini tuh canggih banget dah speakernya, nanti kita akan coba. Nah, untuk jok yang sebelah kiri ya, dia juga ada leg restnya, nanti mungkin akan kita kasih lihat ya. Oke, ini kalau kita udah masuk dan udah ngantongin kunci, ya udah sebetulnya sama aja kayak kita masuk mobil tanpa lagi ngecas gitu. Ini udah nyala sebetulnya, jadi nggak ada start button. Dan kalau kita keluar itu juga nggak perlu pencet apa-apa gitu, kita tinggal keluar, tinggalin mobilnya aja, nanti pas dia ngunci udah semuanya langsung mati. Jadi simple banget. Nah, seperti ini interior dari Aion Hypetech HT. Jadi setirnya ini lucu banget ya, dia untuk mobil sebesar ini setirnya kecil banget gitu. Dia dual tone, jadi di luar tuh kayak coklat gitu, dan di dalamnya ini warna tan yang perforated, dan dia pengaturannya lengkap nih. Bisa tilt dan teleskopik yang jauh banget. Dia juga kayak mobil EV kekinian yang punya multifunction scroll wheel ya, ada 2. Jadi selain buat volume, dia juga bisa buat ngatur spion gitu ya, yang nanti akan diaktifkan lewat layar. Dan dia juga ada tombol-tombol yang bisa di customize untuk berbagai fungsi. Dia nggak ada pedal shift, cuma ada combination switch aja ini untuk lampu sen gitu ya. Terus untuk wiper dia juga sudah auto. Untuk washernya dia dipencet dari ujungnya, dan dia tuh nggak nyemprot dari balik kap mesin, tapi dia built in di batang wipernya. Nah, untuk gear shifternya itu ada di sebelah kanan. Jadi dia kayak Mercedes-Benz atau EV kekinian kayak Neta V gitu ya. Jadi ke bawah full itu untuk drive, setengah ke N, paling atas itu untuk R, dan untuk parkingnya dia di tombol ujung tuasnya ya. Dan untuk ngaktifin intelligent cruise controlnya itu di toggle ke bawah 2 kali. Nah, di atas ini juga ada driver attention monitor gitu ya. Jadi kelihatan nih kalau di kamera ini ada 2 lampu infrared. Kalau kita lihat langsung itu nggak akan ada. Jadi dia akan memantau kondisi pengendara gitu ya, kalau misalnya dia udah ngantuk atau belum. Nah, lanjut ke atas, di sini tuh kayak ada layar kecil untuk instrument clusternya. Kalau lagi di mode charge seperti ini, jadi dia akan memberitahu persentase baterainya dan arus dari chargernya, voltasenya, sisa jarak tempuhnya, dan waktu yang tersisa sampai ngecasnya selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi di mode biasa gitu ya, lagi di
mode penggunaan sehari-hari itu juga lumayan lengkap. Jadi dia ada tampilan untuk smart drivingnya atau kayak tampilan untuk ADAS-nya, lalu juga ada tampilan untuk peta, konsumsi listrik dan lain-lain gitu ya, sama media. Jadi banyak banget yang bisa ditampilin di sini walaupun layarnya kelihatannya kecil gitu ya, kayak cemet, tapi ternyata banyak juga informasinya. Nah, lanjut ke sebelah kanan. Di bagian sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup yang modelnya minimalis ya. Ada laci kecil untuk naruh dompet gitu misalnya. Untuk pedal akselerator juga ada organ pedal dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga banyak banget soft touch, gila sampai ke bawah nih. Sampai ke bawah ini kulit semua. Ada cup holder juga di sini atau door pocket yang besar. Terus dia juga ada kayak aksen-aksen piano black di sini dengan ambient light yang dia multicolor ya, ada 32 warna dan dia juga bisa diganti-ganti. Nah, dia juga ada tombol power window yang kayak di mobil EV kekinian gitu ya. Jadi switch-nya tuh simple banget kayak gini, yang kalau ke depan itu turun, ke belakang itu naik, dan dia sudah auto up down di semua jendela. Untuk membuka pintunya juga cukup pakai tombol yang di sini aja, tapi kalau misalnya amit-amit nggak bisa kepake gitu ya, di sini tuh ada latch manual. Nah, di bagian bawah juga ada speakernya tadi dari Dolby Atmos, salah satu dari 22 speakernya. Karena di sini tuh banyak banget, di sini ada. Terus kayak di balik dashboard ini juga yang perforated ini itu semuanya, hampir semuanya tuh speaker gitu ya. Jadi banyak banget nih. Di atas ini juga ada speaker lagi. Untuk sun visornya ini juga bahannya tuh kayak dari karpet atau bludru gini. Dan kalau kita buka vanity mirrornya, ini tuh besar banget ya. Dia juga ada ring lightnya juga, cocok banget nih buat mbak-mbak atau ibu-ibu yang mau dandan. Dan ini nggak bisa digeser ya, jadi posisi gitu doang. Seatbelt bisa diatur naik turun, dan dia juga sudah ada curtain airbags, dan ini sampai ke plafon dari pilar gitu ya. Ini semuanya bludru. Untuk spion tengah dia auto dimming, dan modelnya emang mini seperti ini ya, jadi hampir nggak kepake sih sebetulnya karena kaca belakangnya juga sloping. Nanti akan kita lihat pas di belakang ya. Jadi ya begitulah, kecil banget untuk spion tengahnya. Dan dia juga ada kayak USB port nih di sini untuk naruh dashcam. Di bagian atas ini juga ada tombol lampu hazard karena dia pengen meminimize penggunaan tombol gitu ya. Jadi tombolnya dia taruh di atas, dan untuk lampunya dia disentuh. Untuk tombol yang ini nggak ada ya, nggak ada fungsinya. Jadi untuk pasar Indonesia mungkin nggak diaktifkan, mungkin ada SOS gitu ya kalau di asalnya. Dan sun visor sebelah kiri juga sama nih, ada cermin dengan lampunya yang besar sekali. Nah, lanjut ke layar tengahnya. Ini mungkin agak lama ya karena kita akan bahas semua fiturnya di sini. Jadi untuk home screen seperti ini, dia ada wallpapernya gitu, dan kalau dipencet lagi dia tuh kayak ada map bawaan dia ya. Jadi kita bisa lihat kita lagi di mana. Sekarang kita lagi ada di Ion Mall Tanjung Barat. Jadi Ion ngecas di Ion. Nah, dia juga ada kayak shortcut bar gitu ya di sebelah kanan gitu. Jadi lebih dekat ke sisi pengemudi. Jadi bisa konekin Bluetooth, bisa lihat audio yang lagi ditampilkan, jam. Terus ini untuk shortcut ke EV charging station, coffee shop gitu ya. Itu bisa diatur. Ada driving mode juga, ada custom, sport dan comfort, nanti kita akan lihat lagi. Terus juga ada power hold. Jadi kalau power hold ini akan menahan penggunaan daya gitu ya, kayak gini gitu. Mobil akan tetap nyala sampai baterainya di bawah 10% baru dia akan mati gitu. Jadi semacam ditahan lah, kayak kita nggak matiin mobil gitu di mode power hold ini. Terus ini untuk charging portnya lagi kebuka. Dia juga ada shortcut untuk ventilated seat, untuk jok depan, dan pengemudi juga pastinya. Ini untuk brightness panel tengah, dan ini untuk matiin layar seperti ini. Lanjut lagi, di app ini juga ada video game ya. Jadi cocok banget nih kalau lagi ngecas seperti ini. Kita bisa main main game gitu. Lumayan kan menghibur anak, main fruit slice seperti ini. Oke, lanjut lagi. Dia juga ada Spotify, musik, telepon, radio, weather, dan Apple CarPlay. Tapi dia belum Android Auto ya. Nah, di bagian controls ini juga ada shortcut untuk kayak buka power tailgate, buka sunshade, terus untuk buka power window-nya pun bisa dari sini, dan bisa kayak mau buka sedikit kah atau mau buka banyak kah, itu juga bisa dari sini. Atau bisa langsung open all windows nih, langsung kebuka semuanya.
bisa juga close all windows. Ada juga chat lock untuk pintu belakang kanan dan kiri. Lalu untuk di bagian lighting ini untuk ngatur kayak headlampnya mau auto atau mau lampu senja, off seperti ini. Headlamp levelingnya juga bisa dari sini. Terus juga ada untuk rear fog lamp, DRL, auto on reading lamp juga bisa dinyalain. Terus untuk ambient lightnya seperti ini ya, dia ada spektrum warna yang bisa kita pilih dan juga bisa ngikut driving mode. Lalu dia juga ada brightness-nya, bisa ngikutin lagu juga, jadi kalau lagunya jedak-jeduk gitu dia akan gedip-gedip. Dan kita bisa light show juga. Jadi kalau light show itu ya tampilannya seperti inilah. Ya jadi light show cukup unik ya, emang kayak ya bener-bener gimmicky tapi lucu aja gitu liatnya. Nah di bagian smart cabin ini juga kita bisa ngatur seat position, jadi jok pengaturan jok itu bisa diatur gitu, kayak naik turunnya, maju mundurnya itu bisa dari sini. Dan front passenger seat juga sama, ini bisa kita mundurin, bisa kita majuin dari sini, kerebahannya atau height adjuster juga bisa. Terus untuk ngatur spion tuh juga tadi ya dari sini, dari scroll wheel yang sebelah kiri kayak gini, yang sebelah kanan untuk ngatur spion kanan. Lalu dia juga ada ventilation, jadi untuk ventilator seatnya juga bisa diatur dari sini. Dan dia juga punya smart ventilation ya, jadi dia akan mengatur fan speednya itu seberapa gitu. Tapi ya basically emang langsung level 3 aja sih yang paling enak. Dan dia juga ada massage seat untuk kedua jok depan ya, jadi ada full back uncurl, back relax, back relief, waist relax, shoulder relax. Dan kita bisa milih mau seberapa kenceng si pijatannya. Ada aroma juga, jadi ada spring grass, jadi ada fragrance gitu ya yang bisa kita aktifkan. Ada built-in fragrance di mobil ini ya, kayak butuh waktu ya untuk sampai aromanya keluar, tapi ya gitulah, kita bisa milih 3 aroma yang built-in. Nah di Adigo Smart Driving ini adalah layar ADAS-nya, jadi sama dia punya forward collision warning dan braking. Terus juga ada rear cross traffic warning, blind spot assist, door open warning, lane departure warning, integrated cruise assist atau intelligent cruise control kita bilangnya. Jadi dia punya adaptive cruise control yang bisa jaga jarak dan bisa ngikutin garis di jalan gitu. Jadi bisa kita aktifkan. Ada driving energy consumption, jadi untuk mode berkendara kita bisa pilih mau comfort, sport atau custom. Nah kalau di custom ini kita bisa pilih bobot setirnya berapa, respon akselerasinya berapa, brake response-nya berapa, stability control-nya on atau off, dan sliding energy recovery-nya atau mungkin regenerative braking gitu ya, itu bisa strong atau off. Dan juga ada energy saving, kalau misalnya baterai udah tiris gitu ya, kita mau menghemat energi yang lebih ekstrim, itu bisa aktifkan dari sini. Terus ada power consumption setting, jadi kita bisa kayak nyeting untuk ngecas gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, fast charge temperature preset, jadi dia bisa kayak mengatur temperatur baterai lah. Jadi kalau misalnya kita mau fast charge yang benar-benar dayanya gede gitu, kan temperatur baterai itu harus agak diatur gitu ya, biar kita bisa mendapatkan kecepatan pengecasan daya yang paling optimal gitu. Dan kita bisa nge-preset gitu, kayak kita mau quick charge yang benar-benar quick gitu, jadinya kita bisa nyiapin baterainya untuk pengecasan daya yang paling kenceng gitu. Di bagian energy consumption curve ini juga ada kayak trip A, trip B kita, ada multi energy consumption curve, jadi berapa konsumsi baterai semenjak 100 kilo, 50 kilo, 10 km terakhir. Di bagian chassis power ini lebih ke power setting ya, jadi kayak buat auto hold, hill descent control, dan parking brake. Sama ada ada comfortable parking, jadi kalau kita nyalain itu kayak mengatur remnya tuh supaya lebih jinak gitu, biar nggak terlalu nukik lah pas kita lagi parkir atau lagi ngerem. Nah di bagian karbo di aksesoris ini juga ada setting untuk tombol bintang yang ini ya. Jadi kalau yang kiri ini kita pilih untuk kamera 360, yang sebelah kanan ini untuk ganti-ganti panel instrumen. Ada auto lock, auto door unlock, intelligent active lock yang tadi yang gue bilang di awal, jadi dia bisa
ngebuka kunci pas kita ngantongin kunci terus ngedekat ke mobil. Ada juga intelligent active lock, jadi kalau kita ngejauh dia akan kunci secara otomatis. Dan ada auto window close when locking, ada tailgate auto open close, ada auto wiper, ada front wiper maintenance, jadi kalau mau ganti wiper dia akan standby di posisi atas seperti ini. Di bagian aircon ini ada low airflow rate, medium airflow rate, high airflow rate. Ada juga wireless phone charging, dan untuk matiin mobilnya kalau kita pengen bener-bener mati gitu ya. Terus di bagian sistem setting ya biasa ini kayak buat panel layar, mau temanya gelap atau terang seperti ini. Fontnya juga bisa digedein gitu ya, kalau di information enhancement tuh kayak lebih gede gitu. Jadi ini yang gede, ini yang kecil. Terus juga ada satuan unit dari konsumsi BBM dan kilometer per jamnya, temperatur, tekanan ban, voice ini untuk setting audio Adigo sound, nanti akan kita jelaskan lagi. Terus ada speed sensitive volume control, jadi semakin kenceng kita berkendara dia akan gede. Dan untuk instrument volume ini untuk ngatur kayak bunyi-bunyi lampu sen ini mau kecil atau gede, tapi kayak lebih enak digede ya. Untuk sistem ini kayak sistem information, notice, voice juga ada settingannya sendiri. Nah untuk voice ini juga dia punya voice command yang canggih banget, tinggal kita bilang hello baby, navigate to KFC. Nah kayak gitu, jadi dia bisa navigate ke tempat yang kita tuju selama tempatnya itu juga terdaftar di map yang bawaan dia ini ya. Memang mapnya bukan yang paling update, tapi udah cukup update lah untuk kegiatan kita sehari-hari. Bahkan dia juga ada traffic information ya, kayak ini di tol Jor lagi macet dia udah tahu gitu. Jadi mobil ini sebetulnya udah built in connected gitu, karena di sini tuh ada 4G-nya, ada sambungan Bluetooth-nya dan lain-lain. Nah untuk yang di bawahnya kayak AC itu dia seperti ini. Jadi untuk fan speed ada di bawah, zona AC di atas. Dia paling dinginnya itu di berapa nih? Paling dinginnya di 18 derajat, paling panas itu di 32 derajat. Terus juga ada eco mode, ada quick cool dan quick heat, ada defogger depan dan defogger belakang sama defogger spion ya. Lanjut lagi, dia juga ada sirkulasi udara di sini yang ini harus sering-sering dipantau karena dia suka ngebuka sendiri kayak mobil Eropa gitu. Untuk di bagian jok ini kayak shortcut ke bagian ventilation sama massage ya. Nah dia juga ada kayak eye space. Jadi eye space ini kayak mode-mode yang kita bisa atur ya. Kalau misalnya kita rest mode ini kayak kayak kita mau tidur nih. Misalnya kita lagi ngetes kayak gini, kita mau tidur sampai jam berapa, nanti kita akan dibikin relax gitu. Atau kalau misalnya kita aktifin ya, nah kalau entering rest mode nanti AC itu akan nyantai dan dia akan ngebangunin kita kalau misalnya kita udah mau tidur. Dan karena tadi panoramic roofnya dia ngebuka, dia nutup biar kita bisa lebih kekun gitu ya, lebih nyaman tuh. AC jadi pelan banget biar lebih relax kita tidurnya. Nah selain itu juga ada natural sound, jadi kayak kita bisa dengerin suara-suara alam gitu ya, suara angin, suara thunder, lucu banget sih ini. Dan juga ada campfire, jadi kalau campfire ini pas kita open tuh dia akan kayak seakan-akan kita lagi di perapian gitu. Jadi kalau kita adding firewood kayak gini, temperaturnya akan makin naik, jadi kayak heater itu lama-lama nyala gitu. Dan ambient lightnya kalau misalnya lagi malam ya, itu kayak kita lagi di perapian gitu. Ini lucu banget sih. Oke, lanjut lagi. Dia juga ada, ntar ini AC-nya kita sesuaikan ke posisi tadi ya, karena jadi panas dia. Nah di sini tuh ada settingan untuk volume. Jadi volumenya ini nggak cuma volume untuk audionya aja, tapi dia juga ada volume untuk navigation, voice command, dan telepon. Nah untuk ngaktifin yang tadi ya, yang speaker yang ada di pundak jok pengemudi, kita aktifkan dulu yang headrest ini. Nanti untuk navigasi dan telepon dia akan keluar dari suara yang di speaker yang di jok. Dan uniknya kalau di loudspeaker dia akan memutar media atau lagu yang kita putar di speaker luar. Jadi dia punya speaker di balik kap depan yang ya dengerin sendiri aja deh bunyinya kayak gimana.
Ya jadi gitu, dia punya speaker di luar. Jadi kalau misalnya kita lagi nongkrong gitu ya, lagi party di luar gitu ya, terus kita mau dengerin lagu ya kita nggak perlu gedein dari dalam terus kita buka kaca, ya udah kita play aja speakernya dari luar. Jadi unik banget sih ini. Nah untuk tampilan kamera 360-nya kita juga belum bahas ya. Jadi seperti pada umumnya mobil kekinian gitu ya, dia punya kamera 360 yang super canggih, ada 3D view-nya juga, walaupun di sini warnanya agak beda ya, dan kita juga bisa atur kayak kapan dia nyala, mode 2D atau mode 3D, ada wide angle juga, dan ada curve view juga. Jadi kalau misalnya kita mau mepet sama jalan yang sempit itu bisa, dan ini untuk ngaktifin sensor parkirnya. Oke, jadi seperti itu layar tengahnya dari si Hyptek HD. Jadi banyak banget ya settingan yang ada di layar sini. Lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini tuh ada ventilasi AC yang minimalis, bisa dibuka tutup gitu ya. Dia juga ada wireless charger, tapi yang beneran ngecas itu cuma di sebelah kanan doang. Yang sebelah kiri tuh kayak open space buat naruh handphone penumpang depan aja. Di belakangnya juga ada cup holder 2 buah, dan ada storage sini yang lumayan dalam. Lalu di bagian kolong center console itu juga ada tempat penyimpanan ya. Ini botolnya kita singkirin dulu. Jadi kayak ada koneksi untuk 12 volt power outlet, USB A, dan di sebelah kanan di sisi pengemudi itu ada USB-C 2 buah untuk ngecas atau buat kayak kabel data ke CarPlay gitu ya. Nah, di sini juga ada pengaturan lagi untuk jok penumpang depan. Jadi selain bisa naik turun, maju mundur, dia juga bisa direbahin dari sini. Tapi untuk leg rest-nya itu pengaturannya dari sebelah sini gitu ya. Nah, dia juga nggak ada glove box. Jadi kaki kita tuh bisa selonjoran sampai firewall sana. Jadi bener-bener bisa lurus karena jok ini kan bisa tiduran ya. Jadi sengaja dibikin tanpa glove box supaya ya kaki kita bisa naik gitu. Makanya pas di sini tuh cuman ada gantungan doang, sama ventilasi AC, dan pastinya ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Hyptek HD. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya dari Hyptek HD. Nah, ini tuh kabin belakangnya rebah banget. Jadi untuk mobil sebesar ini, dan dia cuman 5 seater ya, ini tuh pol banget ya. Nih legroomnya sebesar ini, dan ini ada posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm, dan lihat tuh, lebih dari 5 jari. Dan enaknya kalau di sebelah kanan dia tuh ada meja seperti ini. Jadi kita bisa buka laptop atau mungkin tablet, atau mungkin makan makanan ringan, itu bisa banget. Nah uniknya kalau yang di sebelah kiri itu bukan meja, melainkan footrest. Jadi kalau ini di posisi yang paling maju, kita bisa naruh kaki kita di sebelah kiri sini. Nah tadi ya dia ada pengaturannya. Kalau misalnya kita mau majuin jok penumpang depan itu bisa dari sini. Di balik center console ini juga ada ventilasi AC yang memang masih ngikut depan sih ya. Jadi bisa dibuka tutup. Dan di bagian bawahnya juga ada USB charger Type C. Di bagian atas ini dia panoramic roofnya, bukan panoramic sunroof ya, karena kacanya nggak bisa dibuka. Ini besar sekali, dan tadi bisa dibuka lewat voice command atau lewat tombol yang ada di layar. Nah di bagian sini juga ada grab handle dengan lampu baca. Ada speaker lagi di sini, di sini, di sini. Sebelah kiri juga sama tuh, ada banyak speaker, bahkan sampai ke belakang ya. Kalau misalnya kita lihat nih, di belakang itu ada kayak 2 subwoofer mungkin ya di pintu bagasi, terus ada lagi di deck belakang lah. Pokoknya speakernya banyak banget, kebanyakan sih kalau bisa dibilang. Nah untuk ambient lightnya seperti ini ya, karena tadi kabin belakang tuh lebih gelap, jadi mungkin bisa lebih terlihat. Dia tuh ada di sini, ada di lipetan-lipetan sini gitu ya, sampai di bawah itu juga ada. Nah dia juga ada tombol ini ya, power window, sama tombol untuk membuka pintu, sama dia juga ada latch untuk pembuka manual, ada speakernya juga, dan sampai ke belakang ya curtain airbagnya. Untuk seatbelt dia ada di sini, dan untuk joknya ini juga seperti ini, dia modelnya tuh quilted leather sama seperti jok depan juga. Ada isofix points, headrest 3 buah, dan di tengah ini ada armrest yang bisa diturunin. Dia juga ada 2 buah cup holder. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Hyptek HD. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke kap depannya dari si
Hypertech HT ya. Nah di sini memang ada tulisan Hyper ya, karena aslinya Hyper itu nama asli dari Hypertech gitu ya. Cuma di pertengahan tahun lalu Hyper tuh ganti nama untuk model-model yang ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Sekarang namanya jadi Hypertech. Makanya dia masih ada tulisan Hypernya di sini. Jadi kalau di Cina ini namanya tuh Hyper HT, bukan Hypertech HT. Nah, dia juga ada front trunk seperti ini atau bagasi depan yang ya kecil sih tapi bisa naruh barang gitu ya, dan ada beberapa port untuk ngisi air wiper, ngisi coolant untuk baterai, dan untuk motor listrik dan baterainya itu juga besar banget. Baterainya itu 83,3 kWh, jenisnya LFP. Nah untuk motor listriknya dia tenaganya juga besar ya, 335 HP dengan torsi 430 Nm, dan dia tuh single motor rear wheel drive ya, jadi motor listrik itu ada di bagian belakang. Dan untuk range-nya klaimnya itu bisa di 600 km, yang dimana itu cukup jauh ya, wajar karena baterai juga besar gitu ya. Dan enaknya tadi cupnya udah pakai shock hidrolik dan ada peredamnya lagi, jadi biar lebih kedap. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Hypertech HT ini memang cukup nyentrik ya, apalagi dengan warna sunset orange-nya yang ini. Lihatlah, ini ngejreng banget, modelnya juga unik ya. Setiap kita lewat pakai mobil ini sih sering banget diliatin orang gitu ya. Tapi warna yang lain juga nggak kalah nyentrik gitu. Ada warna bergendinya itu yang cakep banget, dan itu juga pernah dipajang di Gias 2024 lalu ya. Jadi warnanya tuh nggak ada yang kalem-kalem, ada sih kayak warna hitam, putih, silver gitu ada, tapi ya kalau misalnya punya warna yang aneh gini, why not gitu ya. Nah untuk tampilan depan ini juga ada yang bilang mirip seperti Tesla Model X gitu ya, karena sama-sama SUV coupe, tapi ya memang nggak bisa disalahin juga karena modelnya itu cukup nyentrik gitu ya dari depan sampai belakang. Nah kalau kita lihat lampunya ini juga kelihatannya kayak kompleks gitu ya, karena untuk DRL itu kayak ada kristal-kristalnya seperti ini dengan lampu LED proyektor yang sangat pipih, dan dia juga kayak ada auto high beamnya gitu, makanya dia bisa milih-milih mana yang harus disorot gitu ya lewat lampu dimnya. Bahkan dia tadi bisa light show ya, jadi kita bisa kayak ngasih pertunjukan lampu gitu yang cukup unik. Dan di bagian bawahnya sini juga ada lampu sen LED-nya gitu. Nah untuk di bagian sensor parkir dia ada 4 titik di depan, dan ada kamera untuk kamera 360-nya. Di sini juga ada radar untuk adaptive cruise control, dan ada mono kamera lagi di bagian atas ya. Nah lanjut ke bagian sampingnya, salaknya seperti ini. Dia modelnya ketutup dengan ban ukuran 245/50R20. Rem depan belakang juga sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control gitu ya. Lanjut lagi ke bagian samping, untuk di spionnya dia menempelnya di pintu, dan ada lampu sen di sisi luar, sama ada kamera 360-nya lagi. Tadi ya door handle-nya dia modelnya tuh rata body, dan untuk pilar B dia warnanya piano black supaya senada dengan kacanya, dan dia juga ada privacy glass di bagian belakang, makanya tadi lebih gelap ya, selain ya bagian belakang kan juga lagi ketudungan gitu. Nah untuk charging portnya dia dari sebelah kiri seperti ini. Kalau lagi ngecas dia modelnya AC Type 2, dan juga bisa DC fast charging CCS2 seperti ini. Dan tadi kita mulai ngecas itu di sekitar jam setengah 1 ya, seinget gue ini udah sejam 19 menit. Sebetulnya bisa lebih kencengnya, tapi karena tadi sebelah itu ada yang ngecas, jadinya dayanya agak turun nih, jadi 15 kWh doang. Tadi itu bisa 40, tapi ya tergantung mesin charger juga sih ya. Jadi kalau misalnya baterai sebesar ini ya harap diingat, kalau misalnya baterai besar jadi butuh mesin yang lebih gede juga kalau misalnya kita mau ngecas yang cepet gitu ya. Nah untuk di bagian belakang ini mungkin agak sempit ya kalau kita lagi ngecas. Untuk lampu belakangnya seperti ini, dia modelnya tuh kayak kristal seperti ini dengan LED light bar di bagian atasnya yang nyebrang dari kiri ke kanan. Untuk emblem dia ada emblem Hypertech, dan di sebelah kanan ada emblem HT. Kaca belakang ini juga rebah banget ya untuk sebuah SUV, makanya dia SUV coupe dibilangnya, dan nggak ada wiper. Dia cuma ada high stop lamp di atas, dan mungkin kalau di negara asalnya ya atau di negara lain dia tuh ada kamera di atas untuk mungkin digital rear view mirror gitu ya, jadi spion tengahnya tuh pakai kamera. Tapi untuk yang masuk ke Indonesia itu belum. Di belakang sensor parkirnya juga ada 4 titik, dan ada rear fog lamp harusnya. Oh di sebelah kanan, yang sebelah kiri tuh cuman lampu mundur aja. Nah seperti itu rear fog lamp-nya, tapi cukup terang kok walaupun kecil. Untuk bagasinya dia tadi ya power tailgate, kena nggak deh? Oh nggak, aman. Ya seperti ini untuk bagasinya. Ini sih lega banget tuh, payung gua aja yang
kayak gini tuh hampir bisa nyebrang gitu ya, saking gedenya. Dia ada lampu bagasi, ada power outlet juga, dan tadi ya jok belakang itu bisa dilipat 60-40. Ada lampu bagasi lagi di sebelah kanan, ada tempat penyimpanan terbuka di kanan, dan untuk yang di bawah sini yaitu ada kayak tempat penyimpanan ekstra mungkin untuk naruh kabel charger portable dan lain-lain. Tapi karena ini unit test gitu ya, ini masih ada plastiknya, mungkin waktu mobil ini masih baru. Oke, ini ya audionya sebanyak ini sampai ke pintu bagasi itu juga ada. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari GAC Aion Hypertech HD. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review, dan gue juga ingin berterima kasih kepada GAC Aion Indonesia yang telah meminjamkan Hypertech HD ini untuk kita ulas di Kendara dan di channel ini. Terima kasih baiklah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan